Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sheila Indira Pramesti dengan NIM M1B1200035 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2020. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita mengetahui tentang latar belakang yang kita bahas kali ini. Pendidikan karakter religius pada sekarang ini dalam kualitas masyarakat mengalami penurunan, seperti terjadinya kekerasan, pornografi, tawuran di mana-mana, dan lainnya. Sehingga dalam pendidikan karakter ini merupakan program pendidikan yang harus diimplementasikan ke dalam pendidikan formal di seluruh jenjang pendidikan nasional. Dengan adanya penerapan pendidikan karakter ini, dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang lebih beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif cakap, dan lainnya. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan pertama kita, yaitu pengertian dari karakter religius. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seorang dan membutuhkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak, yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter Indonesia diidentifikasikan berasal dari 4 sumber, yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Salah satu strategi atau metode yang dipergunakan dalam pendidikan untuk membentuk karakter religius adalah dengan pembentukan kebiasaan yang baik dan meninggalkan yang buruk melalui bimbingan, latihan, dan kerja keras. Maka karakter seseorang akan membentuk prinsip-prinsip yang bersumber dari nilai agama yang digunakan untuk merekonstruksi pendidikan karakter berbasis religi, yaitu pertama ada sidik. Sidik merupakan perilaku yang diartikan dan dimaknai secara harfiah atau bahasa sebagai perilaku yang jujur. Pengertian dari sidik itu sendiri merupakan sebuah kenyataan yang benar yang tercermin dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan keadaan batinnya. Yang kedua ada amanah. Amanah merupakan sikap atau perilaku seseorang yang dapat menjalankan dan menepati setiap janji serta tanggung jawabnya, atau dapat diartikan juga bahwa amanah adalah sebuah kepercayaan yang harus ditanggung dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten. Yang ketiga ada tablik. Tablik merupakan perilaku seseorang yang berusaha menyampaikan pesan atau amanat yang diberikan kepadanya untuk disampaikan kepada seseorang yang dituju. Yang keempat ada fatana. Fatana merupakan salah satu sifat dari Rasulullah. Fatana ini berarti cerdas. Pengertian secara utuh dari fatana adalah sifat yang meliputi kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan di bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri karakter baik dan buruk. Pertama kita akan membahas tentang karakter baik. Ciri-cirinya seperti bersikap realistis kepada diri sendiri, menerima keadaan diri sendiri apa adanya, bertanggung jawab, tidak bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan sekalipun, tahu apa yang harus dan tidak dilakukan, matang dari segi emosional, dan memiliki rasa simpati dan empati kepada sesama. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri karakter buruk. Ciri-cirinya tidak suka dikritik, suka mengkritik orang lain, takut keluar pada zona nyaman, merasa tidak disukai oleh orang lain, menyepelekan keyakinan, khawatir berlebihan, senang mencampuri urusan orang, dan bermasalah dengan lingkungan sosialnya sendiri. Nah, itu dia ciri-ciri dari karakter baik dan buruk. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana caranya menjadi insan yang berkarakter. Contohnya seperti ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan, seperti menjalankan sholat 5 waktu. Terus ada kepatuhan pada aturan yang bersumber pada kitab suci, seperti aturan yang ada di Al-Quran. Terus selalu menerima apa yang ada, selalu bersyukur kepada Tuhan, keadilan dalam segala hal, rasa hormat atau respect kepada orang lain, empati kepada orang lain, kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan atau ketulusan dalam berbuat, dan suka memaafkan orang lain. Sekarang kita lanjut pada pembahasan terakhir kita, yaitu karakter religius dan Qurani. Karakter religius berarti bersifat religi atau bersifat keagamaan. Kemudian dari kata religi dan religius selanjutnya muncul istilah religiusitas yang berarti pengabdian terhadap agama atau kesolehan. 3 dari kamus besar bahasa Indonesia tersebut dapat ditarik pengertian karakter religius mempunyai watak yang erat kaitannya dengan agama yang bernilai dan bernuansa Islami seperti berakhlak yang baik. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah suatu kemantapan jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan mudah.
tanpa direnungkan dan disengaja. Jika kemantapan itu demikian sehingga menghasilkan amal-amal yang baik, maka ini disebut dengan akhlak yang baik. Jika amal-amal yang tercela yang muncul dari keadaan atau kemantapan itu dinamakan akhlak yang buruk. 4 karakter yang diartikan juga dengan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berlandaskan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Jadi kesimpulan dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah pendidikan karakter berbasis nilai religi ini pada dasarnya merupakan pendidikan yang berpedoman pada pembentukan dan pengembangan peserta didik yang sesuai dengan nilai karakter dan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, agama sangat erat kaitannya dengan karakter dan kaitan berhubungan dengan akhlak. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai religi ini di sekolah atau satuan pendidikan lainnya dapat diimplementasikan dalam beberapa model pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pendidikan dengan basis ini dapat dengan melalui pendidikan agama. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pembelajaran pendidikan agama di sini bukan hanya belajar saja untuk memperoleh nilai, melainkan belajar dengan menumbuhkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pada kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.